Kemudian kita lanjut ke yang nah, keseimbangan pasar dengan keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak tetap. Ini pakai yang pajak tetap dulu ya. Di sini ada apa namanya fungsi diketahui Ki D sama dengan 10 min P dan Ki S sama dengan 2P dikurangi 2. Ya, terus eh, teks ini maksudnya pajaknya ini Rp6, teman-teman. Nah, ditanya banyak nih pertanyaannya. Satu, keseimbangan pasar sebelum pajak. Kedua, keseimbangan pasar setelah pajak. Ketiga, gambarkan kurva keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Terus kesimpulan yang dapat diterangkan dari sebelum dan sesudah pajak. Terus tarif pajak yang ditanggung konsumen setiap unit. Terus juga sisa pajak yang ditanggung oleh produsen tiap unit. Sama yang terakhir ini penerimaan pajak pemerintahnya berapa. Nah, kita yang pertama dulu nih, keseimbangan pasar sebelum pajak. Rumusnya sama kayak yang keseimbangan tadi. Ki D sama dengan Ki S. Ki D sama dengan Ki S. Kita masukin aja. Ki D-nya berapa? Ki D-nya kan 10 min P. Terus Ki S-nya min 2P sama dengan min 2P dikurang min 2. Ya, tinggal giniin aja. Habis itu kita pindah ruas sesuai yang apa ya, yang sejenis lah istilahnya. Yang sejenis. Jadi ini yang angka sebelah kiri. Kalau aku yang angka tuh sebelah kiri, yang ada variabel P-nya itu di sebelah kanan. Jadinya 10 10 ditambah 2 sama dengan 2P ditambah P. Nah, tinggal dihitung aja teman-teman. 10 tambah 2, 12. 2P ditambah P atau 2P ditambah 1P sama dengan 3P. Nah, di sini jadinya 12 sama dengan 3P. Nah, karena kita mau cari P, yang tiganya itu dipindahin ke bawah dulu. Jadi dibagi. Jadinya 12 12 dibagi 3 sama dengan P. Atau tinggal hitung aja 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sama dengan 4. Jadi kita ketemu P-nya itu P sama dengan 4. Nah, kemudian kita substitusiin nilai yang P sama dengan 4 ke salah satu fungsi. Kalau aku pakai fungsi yang KIDE. Kalau aku pakai fungsi yang KIDE. Tapi ini bebas ya teman-teman mau pakai yang fungsi penawaran atau permintaan itu sama aja hasilnya. Jadi aku pakai yang KIDE. Ini Ki sama dengan 10 dikurangi P. Ki sama dengan 10 dikurangin P-nya masukin 4. 4. Jadi 10 dikurangi 4. Ki sama dengan 6. Nah, maka kita ketemu titik keseimbangan pasar sebelum pajaknya itu A sama dengan A 6,4. Kita namain aja titiknya itu A ya, titik A. Jadi di sini titik keseimbangan pasar sebelum pajaknya itu 6,4 ya. Nah, terus yang kedua nih, titik keseimbangan pasar setelah pajaknya berapa? Nah, karena pajak itu kan dipengaruhin di apa ya? Kalau pajak itu tuh mainnya tuh ke fungsi penawaran bukan permintaan. Jadi dia berpengaruhnya itu di penawaran. Jadi karena pajak juga kan kita mainnya ke harga kan bukan ke jumlah barang. Jadi yang kan awalnya kan fungsinya kan sama dengan ini kan ki sama dengan berapa. Jadi kita apa ya? Ini jadiin ke apa ya? Kita tukar posisinya lah istilahnya. Kita tukar posisinya. Jadi kita cari P-nya. Kita cari harganya. Di sini yang pakai fungsi ki. Fungsi yang permintaan dulu, Ki D sama dengan 10 min P.
Ya, 10 min P. Di sini kita tinggal ini sini kan kita kan perluinnya kan P kan, harga kan untuk yang pajak, untuk yang hitung setelah pajaknya. Jadi ini tinggal ditukar aja posisinya teman-teman. P-nya itu jadi ditaruh di sebelah kiri. Jadi P sama dengan PD, maksudnya PD itu maksudnya price demand atau apa namanya, harga harga permintaan, harga PD sama dengan 10 dikurangi QD. Ya, ini kan nih tinggal tukar aja ya posisi Q sama P-nya. Ya. Nah, terus untuk yang kedua nih, kita juga sama, tapi karena di sini apa namanya, fungsi fungsi penawarannya itu nggak bisa langsung diubah kayak apa namanya, kayak yang permintaan, jadi kita bikin aja langsung kayak gini. QS sama dengan 2. Kita kan diperlunya kan yang ini kan, yang P kan. Nah, yang 2 min 2-nya itu dipindah ruas jadinya yang awalnya negatif ke positif. Jadinya QS ditambah 2 sama dengan 2P. Nah, jadinya QS QS ditambah 2 dibagi yang 2P-nya, yang 2 ini dibagi ke bawah, dibagi ke bawah. Jadinya QS ditambah 2 dibagi 2 sama dengan P. Nah, nah kita ketemu nih, P-nya itu sama dengan P-nya itu sama dengan apa namanya, 1/2 Q, 1/2 QS, 1/2 QS, 1/2 QS ditambah 1. Nah, ini untuk fungsi yang dipakai keseimbangan pasar setelah pajak ya. Nih, yang ini PD sama PS. Ya, tinggal dimasukin aja Kalau yang sebelum pajak kan ini pakainya Q ya, pakainya Q. Kalau setelah pajak itu pakainya P. Nah, jadi masukin aja PD sama dengan PST. PST itu maksudnya harga 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 barang harga barang setelah pajak ya. Harga barang setelah pajak. Di sini masukin aja PD-nya berapa? 10 min QD ya. Sama dengan PST-nya. PS-nya kan tadi ini kan 1/2 Q, 1/2 Q ditambah 1. Nah, karena di sini ada T, ada simbol T, jadi kita masukin teks yang udah diketahui di soalnya nih. Teks. Tinggal dimasukin aja ditambah 6. Nah, jadi di sini ini tinggal apa namanya, dipindah ruas sesuai yang sejenis, yang angkanya sejenis. Di sini ada 10 10 dikurangi 7. 7 ini hasil dari 1 ditambah 6. Jadinya 10 dikurangi 7 sama dengan 1/2 ditambah Q. Nah, tinggal dihitung aja. eh, jadinya 3 sama dengan 3/2 Q. 3 sama dengan 3/2 Q. Nah, habis itu habis itu habis itu kita tinggal ini aja, kita tinggal bagi aja nih. 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 1 kan. 1 dimasukin, terus hasil yang 1 ini dikali kedua ini. Kedua nih. Jadinya 1 dikali 2 sama dengan Q. Nah, tinggal dikaliin aja, 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadinya kita ketemu Q-nya sama dengan 2. Nah, terus substitusiin nilai Q sama dengan 2 ke salah satu fungsi. Bebas mau fungsi yang PD atau PS, tapi aku ambil yang paling gampang, yang PD aja. Yang PD, maksudnya yang PD ya, yang fungsi PD. Jadi tinggal dimasukin
P sama dengan 10 dikurangi Q. Ya, 10 dikurangi Q. P sama dengan 10 dikurang Q-nya berapa? Q-nya 2. Tinggal masukin 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Jadi kita ketemu P-nya itu sama dengan 8. Maka ditemukan titik keseimbangan setelah pajak itu kita pakai simbol B. Untuk titiknya itu 2,8. Nah, habis itu kita gambarin kurva keseimbangan sebelum dan sesudah pajak nih. Ya, jadi ada banyak juga titik yang harus kita cari. Nah, kita cari yang titik demand atau apa namanya atau permintaan dulu. Jadi dimasukin aja. Jika Q sama dengan 0, maka masukin fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya tadi kan 10 min P. Jadi Q sama dengan 10 min P. Terus karena Q-nya 0, jadi 0 sama dengan 10 min P. Nah, terus P-nya ini dipindah ruas. Yang awalnya negatif jadi positif. Jadi P sama dengan 10. Nah, kita udah ketemu nih titik permintaan pertama 0,10. Nah, sekarang gantian. Jika P sama dengan 0, maka masukin lagi fungsinya, fungsi permintaannya. Q sama dengan 10 dikurangi P. Nah, Q sama dengan 10 dikurangi oh sepertinya oh ya maaf. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 10 min P. Terus Q sama dengan 10, masukin nilai P-nya ini 0, P sama dengan 0, jadi di sini 0. Hasilnya Q sama dengan 10. Jadi apa namanya? Kita udah ketemu titik koordinat di sini Q apa namanya? 10,0. Ini beda ya. Di sini P sama dengan 10 ditaruhnya itu yang kedua. Yang di urutan kedua nih. Jadi 0,10. Kalau yang Q itu ditaruh di apa namanya? Di urutan pertama, jadinya 10,0. Nah, habis itu kita cari yang ke titik supply sebelum pajak, titik penawaran sebelum pajak. Kita pakai fungsi yang diketahui di soal. Fungsi yang diketahui di soalnya itu ada QS sama dengan 2P dikurangi 2. Nih, Q sama dengan 2P dikurangi 2. 0, kita masukin Q sama dengan 0. 0 sama, jadi 0 sama dengan 2P dikurangi 2. Habis itu, yang 2P-nya kita pindah ruas. Kita pindah ruas. Jadinya 2P sama dengan 2. 2P sama dengan 2. Nah, habis itu kita ini yang 2nya ini ditaruh di bawah. Jadi dibagikan. Jadi P sama dengan 2 per 2. 2 dibagi 2. Tinggal hitung aja 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya kita ketemu P sama dengan 1. Untuk titik koordinatnya itu 0,1. Nah, yang kedua nih, jika P sama dengan 0, maka masukin lagi fungsi penawaran sebelum pajaknya. Q sama dengan 2P dikurangi 2. Nah, terus habis itu kita masukin nilai P-nya sama dengan 0. Jadinya Q sama dengan 2 dalam kurung 0. Karena P-nya 0 dikurangi 2. Nah, terus tinggal dihitung aja. 2 dikali 0 kan sama dengan 0. Jadinya sisanya min 2 aja kan. Jadinya Q sama dengan min 2. Jadi hasilnya jadi untuk titik koordinatnya itu ada min 2,0. Nah, di sini titik supply-nya, nah di sini yang terakhir kita cari titik supply setelah pajak. Titik supply atau titik penawaran setelah pajaknya. Nah, kita nggak pakai kita bukan pakai yang diketahui ini bukan, tapi pakai yang fungsi penawaran yang dicari sebelum
sebelum cari keseimbangan pasar setelah pajak nih. Nih, yang ini nih. Kita pakai yang ini teman-teman. Kita tandain dulu. Udah deh, ini aja gini. Nah, kita tandain aja. Jadi kita pakai yang ini ya. Yang PS atau price supply, harga harga penawaran sama dengan 1/2 QS ditambah 1. Kita masukin lagi. Jika Q sama dengan 0, maka masukin lagi fungsi yang tadi. P sama dengan 1/2 Q ditambah ditambah 1 ditambah 6. Oh iya, kalau untuk yang titik supply setelah pajak, kita pakai pajaknya juga ya. Jadi kita pakai yang ini nih. Nih, jadi pakai yang PST. Jadi pakai yang apa namanya? Satu 1/2 1/2 Q ditambah 1 ditambah 6. 6-nya itu kan pajak. Nah, pakai yang ini nih. Nah, habis itu kita tinggal masukin aja Q-nya sama dengan 0. Jadi P sama dengan 1/2 dalam kurung 0 ditambah 7. 7 hasil dari 1 tambah 6. Terus karena 1/2 dikali 0 itu hasilnya 0, maka sisanya untuk P-nya itu sama dengan 7. Untuk titik koordinatnya itu 0,7. Nah, habis itu yang jika P jika P sama dengan 0, maka masukin lagi fungsi yang PST atau harga harga penawaran setelah pajak. P sama dengan 1/2 Q ditambah 1 ditambah 6. 6-nya itu pajak. Terus tinggal masukin juga nilai P sama dengan 0-nya. Jadi 0 sama dengan 1/2 Q ditambah 7. Nah, ini tinggal di apa namanya? Tinggal dipindah ruasin aja. Di sini pindah ruas, yang 7-nya yang awalnya positif, pindah ruas jadi negatif kan, -7, sama dengan 1/2 Q. Nah, karena ini dalam bentuk apa namanya, pecahan, dalam bentuk desimal 1/2, desimal atau pembagian lah istilahnya, 1/2. Jadi eh, Jadi ini bukan 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 7 dibagi 2, tapi -7 dikali 2. -7 dikali 2. Jadi hasilnya Q sama dengan -14. -14 itu hasil dari -7 dikali 2. Nah, untuk titik koordinatnya itu -14,0. Nah, oh ya, untuk kurvanya sebentar kurva. Nah, kita mulai dari yang kurva permintaan dulu ya. Untuk kurva permintaan tadi kan mana nih? Untuk kurva permintaan itu kan tadi titiknya itu 10,0 sama 0,10. Nah, ini 0,10, di sini 10,0. Nah, habis itu kita tinggal tarik garis aja dari yang 0,10 ke 10,0. Nah, kita tarik garis. Nah, ini kita udah dapat kurva permintaan. Nah, di sini untuk yang kurva sebentar. Untuk kurva apa namanya? Penawaran sebelum pajak. Untuk yang sebelum pajak di sini titiknya 0,1 sama -2,0. 0,1 di sini, 0,1 -2,0 di sini. Ya. Ini tinggal ditarik garis aja. Jadilah kita dapat apa namanya?
kurva penawaran sebelum pajak. Nah, habis itu sini kan eh habis itu kan di sini ada yang tadi kita ngitung juga kan titik supply setelah pajak. Nah, untuk titik supply setelah pajaknya, di sini ada 0,7 sama min 14,0. Nah, sebentar, 0,7 di sini, 678 di sini 0,7, terus sama min 14,0 di sekitaran sini ya. Ini kayaknya gak kedapetan gambarnya. Di sini pokoknya di sini min 14,0. Nah, tinggal ditarik garis aja dari min 14,0 ke 7, ke 0,7. Nah, dapatlah kita supply supply apa namanya? Kurva kurva penawaran setelah pajak. Nah, karena kurvanya udah dapat nih, udah dapat tiga kurva nih. Terus juga udah ini kan udah ada udah ada tiga garis yang berpotongannya saling berpotongan. Di sini kita di sini ada titik keseimbangan nih. Ini titik keseimbangan dari ini pakai yang kurva yang sebelum pajak nih. Benar gak yang kita tadi hitung hasilnya? Tadi yang kita hitung kan kurva keseimbangan sebelum pajaknya, kurva titik keseimbangan sebelum pajaknya itu kan 6,4. 6,4. Benar gak di kurvanya 6,4? Kita lihat. Nah, 6 di sini 6, ini titiknya di sini 6, di sini 4. Nah, benar ya teman-teman? Nah, terus sekarang yang titik keseimbangan setelah pajak. Setelah pajak, sebentar. Titik keseimbangan setelah pajak dia. Keseimbangan setelah pajak di situ kita lihat lagi. Setelah pajak itu nih 2,8. Nah, kira-kira bener gak di kurvanya? Kurvanya itu bener gak ya grafiknya? Kita lihat 2,8 ini ya. Di sini titiknya 2, ini 2, ini 8. Bener ya teman-teman? Nah, jadi di apa namanya di grafik ini, di kurva ini kita udah punya dua titik keseimbangan pasar. Nah, yang ini yang pertama di sini yang titik keseimbangan yang sebelum pajaknya. Nah, di sini itu ada titik keseimbangan setelah pajaknya. Nah, oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini kan soal selanjutnya ada kesimpulan yang didapatkan dari sebelum dan sesudah pajak. Dilihat dari yang dilihat dari yang di sini. Ini dia. Kalau sebelum kalau ke kalau sebelum pajak itu harganya itu sebesar 4. Tapi setelah pajak itu harga P-nya itu atau harganya itu sebesar 8. Jadi eh, harganya itu makin naik. Nah, sedangkan kalau jumlah barangnya itu kalau sebelum pajak ini sebesar 6, kalau sesudah pajak itu sebesar 2. Jadi jumlah barang jumlah barangnya itu malah makin menurun. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan harga harga sebelum pajaknya itu tadi sebesar 4 dan jumlah barang sebelum pajaknya itu sebesar 6. Dengan adanya pajak membuat harga naik sebesar 8 dan jumlah barangnya menurun sebesar 2.
Jadi karena adanya pajak itu bikin harganya itu makin naik dan apa ya jumlah barangnya itu menurun. Jadi konsumen konsumen jadi berpikir dua kali untuk membeli barang tersebut. Karena itu juga termasuk salah satu fungsi pajak untuk mengurangi apa namanya? Untuk mengurangi atau membatasi barang tersebut gitu loh. Nah, terus di sini ada yang soal kelima ada tarif pajak yang ditanggung konsumen setiap unit. Jadi rumusnya itu ada TK, ini TK itu maksudnya tax konsumen, pajak konsumen sama dengan PT dikurang P. PT itu harga setelah pajak. Harga setelah pajak dikurang P. P itu harga sebelum pajak. Nah, di sini P setelah pajaknya itu kan 8. Ini bisa dilihat dari sini. P setelah pajaknya ini kan nih, P setelah pajaknya ini kan 8. Terus P sebelum pajaknya ini bisa dilihat dari sini, P sebelum pajaknya ini 4. Jadi tinggal dikurangin aja, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi pajak yang ditanggung konsumen sebesar Rp4 per unit. Kemudian ada soal soal keenam, sisa pajak yang ditanggung oleh produsen setiap unit itu rumusnya TP dikurangi TG dikurangi TK. TP sama dengan TG dikurangi TK. Nah, TP itu tax produsen atau pajak produsen sama dengan TG itu tax government atau pajak pemerintah dikurangi sama TK, tax konsumen atau pajak konsumen. Nah, ini TG itu TG itu didapat dari yang diketahui soal yang paling awal banget. TG itu nih, ini teks sama dengan Rp6 ini TG teman-teman. Ini tuh pajak dari pemerintahnya. Pajak dari pemerintahnya itu sebesar Rp6. Nah, terus di sini TK-nya itu tadi yang udah kita hitung tadi nih. TK-nya itu 4. Jadi TP sama dengan 6 dikurangi 4. Tinggal dikurangin aja, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi pajak yang ditanggung oleh produsen setiap unit itu sebesar Rp2. Nah, terakhir ada soal berapa penerimaan pajak pemerintah. Nah, untuk mencari penerimaan pajak pemerintah itu itu didapat dari TG dikali KITE. TG itu apa? TG itu tax government atau apa namanya pajak pemerintah dikali KITE. KITE itu jumlah barang setelah pajak. Tadi kan TG-nya itu dilihat dari sini aja, TG-nya itu kan 6. TG-nya itu 6 masukin dikali kita jumlah barang setelah pajak, jumlah barang setelah pajaknya itu 2 sebesar 2. Jadi tinggal dikali aja 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi penerimaan pajak pemerintah itu sebesar Rp12. Nah, sampai situ teman-teman. Kemudian yang untuk keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak tetap itu udah selesai. Sekarang sekarang lanjut ke ini dia, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak persentase. Nah, jadi eh, apa sih bedanya apa sih bedanya pajak tetap dengan pajak persentase? Nah, jadi kalau pajak tetap itu ini dijelasin dulu deh yang pajak persentase. Jadi pajak persentase itu adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana pajak tersebut diperhitungkan sebesar persentase yang tetap dari hasil penerimaannya. Jadi kalau pajak tetap itu kan
misalkan yang tadi pajak tetap itu kan misalkan ditetapkan sama pemerintah itu Rp6. Nah, jadi walaupun harganya itu murah maupun mahal, harganya itu pajaknya itu tetap tetap Rp6 teman-teman. Tapi kalau pakai pajak persentase itu misalkan udah ditetapin dari pemerintah itu 20%. Nah, itu pasti perhitungan pajak itu malah makin mahal daripada yang pajak tetap. Terus juga pajak yang harus dikeluarkan, yang harus dikeluarkan sama konsumen itu malah lebih banyak lagi. Gitu perbedaannya teman-teman. Nah, terus di sini kan ada contoh soal. Diketahui KID sama dengan di sini ada fungsi permintaannya KID sama dengan 15 min P sama fungsi penawarannya QS sama dengan 1 plus P. Terus di sini ada tax R atau pajak persentasenya itu sebesar 25%. Nah, terus di sini ditanya keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak sama gambarkan kurvanya. Nah, yang pertama dulu di sini ada keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi rumusnya tetap sama teman-teman kayak yang tadi. Kalau keseimbangan pasar itu KID sama dengan QS. KID itu didapetin dari yang sini, fungsi KID-nya, fungsi permintaannya masukin aja 15 min P. Terus QS-nya itu sama dengan 1 plus P. Nah, ini tinggal dipindah ruasin aja sesuai sesuai angka atau variabel yang sejenis. Jadi di sini satunya itu pindah ke kiri, jadi yang awalnya positif jadi negatif, sama dengan yang P-nya ini pindah juga yang awalnya negatif jadi positif. Jadi 15 dikurangi 1 sama dengan P ditambah P. Nah, tinggal dihitung aja teman-teman. 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Terus sama dengan P ditambah P sama dengan 2P. Nah, kemudian ini tinggal ditukar aja posisinya. Jadi P sama dengan 14. Terus yang duanya itu pindah jadi pecahan ke bawah. Jadi di penyebut. Jadi 14 dibagi 2. Nah, tinggal dihitung aja. 14 dibagi 2 sama dengan 7. P-nya kita dapat 7. Terus substitusikan nilai P7 ke salah satu fungsi. Fungsi mau yang fungsi KID atau QS itu sama aja hasilnya nanti. Tapi ini aku pakai yang fungsi KID. Jadi di sini masukin aja fungsi KID-nya apa? Ki sama dengan 15 dikurangi P. Ki sama dengan 15, masukin nilai P sama dengan 7-nya, jadi dikurangi 7. Nah, tinggal hitung aja teman-teman. 15 dikurangi 7 sama dengan sama dengan 8. Jadi kita ketemu Ki-nya itu sama dengan 8. Maka titik keseimbangan sebelum pajaknya itu ini kita pakai simbol A. Untuk titik keseimbangan sebelum pajaknya itu A dalam kurung 8,7. 8-nya itu Ki, 7-nya itu P. Nah, terus sekarang lanjut ke soal kedua itu keseimbangan pasar setelah pajak. Jadi di sini eh, sebelum kita hitung apa namanya? Sebelum kita hitung keseimbangan pasar setelah pajaknya, kita ubah dulu fungsi fungsi yang awalnya itu diketahuinya itu Ki, itu diubah dulu jadi ke P. Jadi tinggal untuk yang Ki D sama dengan 15 dikurangi P itu tinggal ditukar aja posisi Ki sama P-nya. P-nya itu pindah ruas sebelah kiri. Terus untuk Ki-nya itu pindah ruas juga. Jadi untuk fungsinya ini PD sama dengan 15 dikurangi Ki. Nah, untuk yang fungsi penawaran ini QS sama dengan 1 plus P, 1 ditambah P. Nah, itu diubah kita kan mau ambil yang P-nya kan. Jadi yang satunya ini pindah ruas ke sebelah Ki jadinya yang awalnya positif jadi negatif jadinya QS dikurangi 1 sama dengan P. Nah, ini tinggal tukar posisi aja jadinya PS atau penawaran
penawar apa ya, harga penawarannya dikurangi ki sama ki dikurangi satu. Nah, ini untuk fungsi eh, fungsi P penawarannya. Nah, terus yang teks teks persentasenya ini kan 25% ya. Nah, itu diubah jadi desimal. Caranya gimana? Caranya kan di sini kan 25%. Nah, 25% itu kan sama dengan kayak 25 per 100. 25 per 100. Nah, 25 per 100 itu tinggal dibagi jadi 0,25. Kita bikinnya jadi koma-koma teman-teman. Jadi 0,25 untuk pajak persentasenya. Nah, terus eh kita hitung harga harga fungsi harga dengan teks persentase ini sama aja. Di sini ada fungsinya PR sama dengan P dalam kurung satu ditambah R. Nah, P itu dari mana? P itu dari yang ini, dari fungsi penawaran. Di sini nih yang ini, yang PS sama dengan Q dikurangi satu. Ini tinggal dimasukin aja. Jadinya PR sama dengan eh, Ki dikurang Ki dikurangi satu, tutup kurung, terus buka kurung lagi satu, ditambah R-nya masukin 0,25 di sini. Nah, terus tinggal tinggal dihitung aja yang bisa dihitung. Di sini yang bisa dihitung kan satu ditambah 0,25. Jadi di sini PR sama dengan Ki dikurangi satu, eh, terus buka kurung 1,25. Nah, habis itu ini dikali dikali pelangi. Jadi Ki dikali 1,25. Jadinya 1,25 Ki. Nah, terus min satu dikali 1,25. Jadinya min 1,25. Jadi kita ketemu harga setelah harga dengan pajak persentase itu fungsinya 1,25 Ki dikurang 1,25. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar setelah pajaknya itu pakai apa namanya? eh Pakai rumus PD sama dengan PR. PD itu kan yang ini, yang permintaan yang 15 dikurangi Ki. Kalau PR itu dari yang PR sama dengan 1,25 Ki dikurang 1,25. Nah, itu tinggal dimasukin aja. PD-nya 15 dikurangi Ki dikurangi 1,25 Ki sama dengan 1,25 Ki dikurangi 1,25. Nah, ini tinggal dipindah ruasin aja sesuai angka sama variabel yang sama. Ini 1,25 min 1,25 Ki-nya pindah ruas jadi positif. Jadinya 15 dikurangi 15 ditambah 1,25. Nah, terus min Ki-nya ini pindah ruas juga, yang awalnya negatif jadi positif. Jadinya 1,25 Ki ditambah Ki. Nah, ini tinggal dihitung aja teman-teman. 15 dikurangi 15 ditambah 1,25 itu 16,25. Nah, sama dengan ini 1,25 Ki-nya ditambah Ki. Nah, ini sama dengan 2,25 Ki. Nah, jadinya kita dapat 16,25 sama dengan 2,25 Ki. Nah, habis itu karena kita mau cari Ki-nya, itu tinggal dipindah 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 apa ditukar posisinya. Jadi Ki-nya itu sebelah kiri. Jadinya Ki sama dengan 16,25. Yang 2,25-nya itu turun jadi dibagi. Jadi 16,25 itu dibagi 2,25. Habis itu kita dapat Ki-nya sama dengan 7,22. Habis itu substitusikan nilai Ki sama dengan 7,22 ke salah satu fungsi. Ke salah satu fungsi yang PD, PD sama PR. PD atau PR. Nih, ini sama aja tapi biar gampang, ini aku pakainya yang fungsi P, yang fungsi P permintaan, yang PD. Nah, itu
Jadinya P sama dengan 15 dikurangi Q. P sama dengan 15, Q-nya masukin 7,22. eh, Tinggal dikurangin aja, 15 dikurangi 7,22 berapa? Hasilnya P sama dengan 7,78. Maka ditemukan titik keseimbangan pasar setelah pajaknya itu pakai simbol B. Ini 7,22 di sini dari Q dulu, 7,78 dari yang P. Nah, kita udah ketemu titik keseimbangan pasarnya berapa, pasar setelah pajaknya berapa. Habis itu di sini ada gambarkan kurva. Gambarkan kurva. Ini sebelum gambarin kurva, kita harus cari dulu titik permintaan, titik penawaran sebelum pajak sama titik penawaran setelah pajaknya berapa. Nah, di sini titik permintaan dulu ya. Di sini eh, jika Ki sama ini buat cari titik permintaan itu pakai jika Ki sama dengan nol sama jika P sama dengan nol. Nah, ini yang pertama dulu, jika Ki sama dengan nol maka masukin fungsi fungsi permintaannya yang ini, Ki D sama dengan 15 dikurangi P. Ki D sama dengan 15 dikurangi P. Terus masukin nilai Ki sama dengan nolnya di sini, nol, jadinya nol sama dengan 15 dikurangi P. Karena kita pengen cari P, jadinya yang P ini, yang min P ini dipindah ruas jadi positif. Jadinya P sama dengan 15. Nah, untuk titik koordinatnya itu ada di 0,15 ini, 0,15. Nah, yang kedua, ini jika P sama dengan nol maka ini pakai ya tetap sama, Ki D sama dengan 15 dikurangi P, terus Ki sama dengan 15 dikurangi, masukin nilai P sama dengan nolnya, jadinya dikurangi nol. Jadi hasilnya untuk Ki itu sama dengan 15. Nah, habis itu kita ketemu eh, titik koordinat 15 di 15,0. Habis itu, sekarang cari yang titik penawaran sebelum pajak. Untuk titik penawarannya, ini pakai yang titik penawaran, yang pakai fungsi penawaran, QS sama dengan 1 plus P. Ini, ini apa namanya? Jika jika Q sama dengan nol maka masukin fungsi P-nya, masukin fungsi penawarannya, QS sama dengan 1 plus P. Satu, QS sama dengan 1 plus P. Terus masukin nilai Q sama dengan nolnya, jadinya nol sama dengan 1 plus P. Karena kita mau cari P-nya, jadi P-nya itu pindah ruas, ini bisa tukar aja. Jadi kan ini kan harusnya kalau misalkan pindah ruas kan jadinya min P ya. Tapi ini ditukar aja teman-teman jadinya. Terus ini juga kalau yang satunya itu kalau pindah ruas jadi -1 kan. Jadi ditukar aja, yang P-nya ini tetap positif, tapi buat yang satunya itu jadi negatif -1. Jadinya P-nya itu ketemu P sama dengan -1. Untuk titik koordinatnya itu 0, -1. Nah, jika P sama dengan nol maka QS sama dengan 1 plus P. Nah, di sini Q sama dengan 1, dimasukin nilai P-nya itu sama dengan P-nya itu nol, jadinya 1 ditambah nol, terus untuk Q-nya itu sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya itu 1,0. Nah, untuk titik penawaran setelah pajaknya itu pakai yang ini, pakai yang PR. Nih, ini yang PR, ini yang PR 1,25 Ki dikurangi 1,25. Tetap sama, ini jika P sama dengan nol maka PR sama dengan 1,25 Ki dikurangi 1,25. Nah, masukin nilai P sama dengan nolnya jadi nol sama dengan 1,25 Ki dikurangi 1,25. Nah, ini apa namanya? Tinggal
tinggal dipindah ruas aja. Tinggal dipindah ruas aja. Jadinya ini 1,25 Ki sama dengan 1,25. Terus Ki sama dengan 1,25 dibagi ini yang 1,25 ini turun ke bawah. Jadi 1,25 dibagi 1,25. Tinggal dihitung aja. Jadinya Ki sama dengan 1. Untuk titik koordinatnya itu 1,0. Nah, yang kedua ini jika Ki sama dengan 0, maka PR-nya itu sama masukin fungsi fungsi yang harga setelah harga dengan pajak persentasenya PR sama dengan 1,25 Ki dikurangi 1,25. Habis itu PR sama dengan 1,25 masukin fungsi Ki sama dengan nolnya jadi 1,25 dalam kurung 0 dikurangi 1,25. Nah, ini tinggal dihitung aja 1,25 1,25 dikali 0 itu kan sama dengan 0. Jadinya sisanya ini kan min 1,25. Jadi untuk P-nya itu sama dengan 1 min 1,25. Jadinya titiknya itu 0, min 1,25. Nah, sekarang kita lanjut. Ini untuk kurvanya, untuk kurva pajak persentase. Kita lihat lagi di apa namanya? Sebentar. Kita lihat lagi di yang tadi perhitungan tadi. Di perhitungan tadi kan untuk titik permintaan ya. Titik permintaannya itu 15,0 0,15 dulu, 0,15. Kita cari di ini ya. Di sini 0,15, 0,15 di sekitaran sini. Ini nggak kedapetan apa namanya, nggak kedapetan gambarnya, tapi ini makin ke atas sini ya untuk 0,15. Nah, yang kedua itu kan titiknya kan untuk titik permintaan itu 15,0. Nah, 15,0 tuh di sini. Ini 15,0. Nah, habis itu dari 0,15 eh, ke tarik garis ke 15,0. Jadilah itu yang garis untuk garis hijau ini itu untuk kurva permintaan, untuk kurva permintaan. Nah, terus untuk kurva penawaran ya, kita mulai dari yang kurva sebentar. Nah, kita mulai lagi yang ini dia, eh, titik penawaran sebelum pajaknya. Kan di sini titik penawarannya itu 0, 0,-1 sama 1,0. Kita lihat lagi 0,-1. 0,-1 di sini, 0,-1, terus sama 1,0, 1,0 di sini. Nah, habis itu dari 0,-1 ke 1,0 itu tarik garis ke sampai ketemu ke kurva permintaan. Nah, jadilah yang warna biru ini untuk kurva penawaran sebelum pajaknya. Nah, habis itu kita ke kurva penawaran setelah pajaknya. Di sini kurvanya itu 1,0 sama 0, min 1,25. Hmm, bentar. Nah, ini 0, eh 0,-1,25 di sini. 0,-1,25 di sini. Terus sama 1,0 di sini. 1,0 di sini. Habis itu dari yang 0,-1,25 tarik garis ke 1,0. Terus tarik garis sampai ketemu ke kurva permintaan yang warna hijau nih. Nah, jadilah yang warna merah ini untuk kurva permintaan setelah pajak ya. Nah, untuk titik equilibrium, untuk titik keseimbangan pasarnya, ini di sini ada dua titik ya. Ada yang sebelum pajak sama setelah pajak. Nah, untuk sebelum pajaknya, kita lihat di perhitungan tadi yang udah kita hitung.
Di sini keseimbangan pasar sebelum pajaknya itu 8,7. Kira-kira bener gak di kurvanya itu 8,7 atau malah eh, bukan. Coba 8,7 di sini ya. Ini titiknya 8. Ini titik 8 sama 7. Di sini 7. Nah, ini ya teman-teman, untuk titik keseimbangan pasar sebelum pajaknya itu ada di 8,7 dan di kurvanya itu benar ya. Nah, terus yang titik keseimbangan pasar setelah pajaknya. Di sini titik keseimbangan pasar setelah pajaknya itu ada di 7,22 ada di 7,22, 7,78. Di sini kita lihat lagi 7,22. 7,22 ini yang untuk garis hijau merah ya. Untuk yang keseimbangan pasar, titik keseimbangan pasar setelah pajaknya 7,22 di sekitar sini ya, di antara 7 sama 8 di sini. Habis itu untuk yang 7,22 terus 7,78. Nah, ini. Ini benar ya teman-teman buat yang titik keseimbangan pasar setelah pajaknya juga. Nah, jadi mm, untuk untuk kurva keseimbangan pasar dengan pajak persentase sama pajak tetapnya udah sampai sini aja. Terus juga aku mau Terus juga aku mau ngasih tahu, oh ya untuk yang titik equilibrium atau titik keseimbangan pasarnya itu, kan nanti buat ujian kan kita bikinnya manual ya. Terus bikin manual harus pakai pulpen sama penggaris itu digarisinnya. Nah, untuk bikin kurvanya ini itu harus bener-bener pas angkanya. Titiknya di mana, terus terus untuk equilibriumnya nih yang pastinya. Jadi titik keseimbangannya ini harus benar-benar pas. Jangan jangan karena jangan karena pertemuan antara kurva penawaran sama permintaannya itu eh, salah. Jadi titik equilibriumnya ini atau titik keseimbangan pasarnya ini nggak pas. Jadi itu pas ujian itu harus benar-benar pas teman-teman. Sama kayak yang buat keseimbangan pasar dengan pajak tetapnya juga harus sama untuk garisinnya nanti. Pokoknya harus benar-benar pas. Karena kalau misalkan nggak pas itu malah malah salah teman-teman. Nah, terus juga aku mau ngasih tahu apa perbedaannya kurva keseimbangan pasar dengan pajak tetap sama pajak persentase. Nah, ini kalau untuk yang pajak tetap. Nah, untuk pajak tetap ini kurva penawaran sebelum sama setelah pajak ini apa ya malah membuat space yang emang agak banyak ya. Itu kan awalnya kan di sini untuk key-nya ini kan min koma dua. Terus yang untuk key setelah penawarannya ini yang setelah pajaknya ini ada di min koma 14. Nah, ini cukup jauh juga ya apa namanya? Jaraknya dari min koma dua ke min 14. Jadi membuat space yang cukup besar. Nah, perbedaannya apa dengan yang kurva dengan pajak persentase. Nah, kalau pajak persentase itu eh oh ya kan buat yang kurva yang pajak tetap kan ini eh PK-nya titiknya titiknya ini kan titik penawarannya ini kan PK-nya ini kan apa namanya di beda-beda titik ya. Jadi membuat membuat apa namanya? Membuat space yang cukup besar di sini. Bentar aku tandain di sini. Di sekitar sini membuat space-nya itu cukup besar ya di sini. Nah, bedanya apa buat yang eh nah buat bedanya apa buat yang apa namanya? Yang pajak persentase. Nah, kalau yang pajak persentase itu titiknya itu sama. Eh, titik yang ininya sama, yang apa namanya? Key-nya sama. Yang ini sebentar. Titik key-nya ini sama nih. Ini sama. Tapi yang di titik P-nya, titik P-nya ini beda. Di sini ada yang satu, di sini yang merah ini min 1,25. Jadi karena
karena ininya apa namanya? Karena yang titik Q-nya ini apa namanya? Ada di titik yang sama. Jadi kurva penawaran setelah sama sebelum pajaknya ini malah membuat sudut lancip. Nih, ini sudut lancip ini sebentar nih di sini. Malah membuat sudut lancip dan space-nya juga kecil ya teman-teman. Nah, itu untuk perbedaan perbedaan apa namanya? Kurva keseimbangan pasar dengan pajak tetap sama dengan pajak persentase. Nah, mungkin sampai situ aja materi video responsi em, untuk materi video responsi kali ini. Terus semoga apa yang udah aku sampaikan untuk materi respons video ini bisa dipahami dengan baik. Terus juga maaf apabila aku ada kesalahan kata dalam menjelaskan atau kekeliruan kata dalam menjelaskan. Terus juga apa namanya? Mudah-mudahan mudah-mudahan kalian ujiannya lancar, terus bisa mengerjakan dengan baik untuk yang Ekomed sama dengan ujian yang lainnya juga semoga dilancarkan. Terus aku mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai hasil yang lebih baik juga. Mungkin segitu aja dari aku. Eh, Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.